Shalom. 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 Puji Tuhan, sore hari ini kita boleh kembali bertemu bersama-sama. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau malam hari ini kita ada bersama-sama, kita akan melanjutkan rangkaian seminar Self Image dengan tema Walk with Jesus bersama Ibu Jen Hanjaya dari Surabaya. Selamat sore, selamat bergabung Ibu Jen. Selamat melayani bersama-sama dengan kami. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah mengikuti seminar ini dari awal. Sebelumnya saya mau tanya, Bapak Ibu yang ikut dari pertama kali, yang ada di aula boleh lambaikan tangan. Yang di rumah boleh acungkan jempol. Puji Tuhan ya. Anda semua adalah umat-umat pilihan Allah yang luar biasa. Bersama-sama kita mengikuti seminar ini, kita tahu bahwa kita semua adalah anak-anak yang sungguh berharga di mata Tuhan. Amin. Apapun, bagaimanapun bentuk dan rupa kita, seperti apapun kita semua berharga di mata Tuhan. Kita sudah mengikuti rangkaian dari awal hingga akhir. Malam hari ini kita mau lebih lagi. Kita yang seminggu lalu sudah bersama-sama berdoa, didoakan oleh Bapak Benyamin Ratu, mengalami pemulihan. Malam hari ini kita mau lebih lagi. Kita mau jalani hidup kita dengan satu pandangan yang baru, dengan satu semangat yang baru tentang gambaran diri kita yang sungguh indah di hadapan Tuhan. Kita mau berjalan bersama dengan Yesus di dalam hidup kita selalu. Amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang sungguh luar biasa baik. Oh, terima kasih. Mari kita mau buka persekutuan doa kita sore hari ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kembali malam hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih karena melalui rangkaian seminar yang sudah kami ikuti, kami tahu, kami menyadari sepenuhnya bahwa kami sungguh adalah anak-anak-Mu, anak-anak yang berharga di mata-Mu, anak-anak yang begitu Engkau kasihi. Malam hari ini kami mau belajar berjalan bersama dengan Yesus. Kami tahu, kami sadar, ketika kami berjalan bersama dengan Yesus, tidak menjamin hidup kami akan selalu bahagia. Tidak menjamin hidup yang akan kami lalui akan selalu mudah. Tapi kami percaya, ketika kami berjalan bersama dengan Yesus, ada Dia yang selalu berada dekat dengan kami. Ada Dia yang selalu memegang erat tangan kami. Dan kami percaya berjalan bersama dengan Yesus, kami akan melalui semuanya dengan cara pandang yang baru. Dan hati kami akan selalu berlimpah dengan rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami menyatakan syukur kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu begitu banyak hal sudah kami alami dalam hidup kami. Engkau Allah yang tetap setia. Engkau Allah yang tetap mengasihi kami. Menyertai kami senantiasa dalam hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur hanya kepada-Mu Bapa. Ketika kami melewati lembah kelam sekalipun, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala
benar Bapa. Banyak hal sudah kami lalui dalam hidup kami. Kami tahu bersama dengan Engkau akan selalu indah. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan bersama-sama katakan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. sekalipun kami dalam lembah kelam, Kau Allah tetap ada. Ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam dalam hidup kami. Tak ada lembah kelam Yang tak kami lalui bersama dengan Engkau. Kami percaya Kau tetap ada. hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Tuhan. Allah Yesus, Allah Tuhan, pada Kau ku percaya. Allah Yesus, Allah Tuhan, harapan hidupku. Syukur Bapa, Benar Tuhan. ku bersyukur Tuhan. Inilah hati kami Bapa. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sungguh kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa.
kasih Bapa untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk kemurahanmu yang selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami mau lebih lagi bersorak-sorai. Kami mau lebih lagi memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak untuk kami puji. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Karena Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Ada berkat Tuhan di tempat ini, amin. Ada berkat Tuhan di rumah kita masing-masing, amin. Puji Tuhan, beri sorak-sorai yang lebih lagi buat Allah kita. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tak ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu menari buat Kau. Katakan Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu, kalau selama ini kita menyanyi Tuhan Yesus baik, gerakannya begini ya. Tuhan Yesus baik. Kalau bosan malam hari ini kita ganti ya. Tuhan Yesus baik. Terus kanan. Terus sampai selama. Oke. Yo, katakan bersama-sama dan kita menari buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita menari ke sebelah kiri dulu ya. Semuanya kanan kiri diangkat semua. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Putar. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Putar. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan, beri sorak-sorai yang lebih meriah lagi. Mari kita mau berjalan bersama dengan Yesus. Kita mau berjalan bersama Dia. Oh Tuhan, kami mau terus melangkah bersama Engkau. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang terus menjaga kami. Kau mengangkat kami ke atas gunung batu kemuliaan-Mu. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku,
kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku. Janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah benteng hidup dan kekuatan kami selalu. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita mau lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan kasih-Nya lebih lagi. Kita mau menyadari bahwa saat ini kita hidup dengan iman kita. Iman yang menyelamatkan. Iman yang mendatangkan sukacita dan pengharapan yang selalu baru dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi kita semua percaya rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang mendatangkan kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Kami mau masuk Tuhan di dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau menyadari kami hidup karena kami mempercayakan diri kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang sangat besar. Kuasanya lebih besar dari setiap masalah yang boleh kami alami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami berjalan dengan Engkau, kami tidak akan mengalami gelap yang gelap sekalipun. Tapi kami tahu di dalam kegelapan yang kami lalui ada satu cahaya terang, Yesus Kristus yang selalu menyertai kami. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Di tata kudus-Mu kami datang. Kami bersujud di hadapan-Mu Bapa. Inilah iman kepercayaan kami Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan kami percaya ada kemenangan bagi setiap kami. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang
Dalam tangan Engkau hidup kami, masa depan kami. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita dan katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. kita angkat kedua tangan kita dan katakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. amin Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang besar, Kau berjanji untuk tetap ada bersama dengan kami Tuhan. dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
takaya rala kamaya la kasya da 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 da. Ya rala ho takaya rala kamaya la kasi di ya da 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 da. Ya rala la 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 siki di ya rala ho takaya rala la la la. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Haleluya ya Allah yang kudus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk saat yang indah kami bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Hadirat-Mu mengalir memenuhi tempat kami, dimanapun kami berada malam hari ini. Kami yang ada di aula gereja Santo Paulus, kami yang ada di rumah kami masing-masing, baik di kota Bandung, di luar kota, atau di luar pulau sekalipun. Engkau tetap Allah yang sama, Engkau akan memberkati kami. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, sungguh indah. Kami menikmati hadirat-Mu malam hari ini. Bapa terima kasih untuk anak-Mu Ibu Jen Hanjaya yang sudah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman dan kebenaran-Mu malam hari ini. Mari Tuhan, kami percaya Engkau pakai anak-Mu malam hari ini secara luar biasa. Engkau mau sampaikan setiap kerinduan-Mu bagi kami melalui anak-Mu ini. Mari Tuhan bersabdalah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan pengajaran-Mu. Dan kami siap duduk, diam, memberikan waktu kami yang terbaik untuk Engkau malam hari ini. Mari Tuhan bersabdalah, kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan. Seperti Maria memilih yang terbaik, kami juga mau memilih yang terbaik. Waktu indah bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala doa ini kami naikkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Kepada Ibu Jen kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudaraku di PDKK PD Paulus ya, Bandung, Santo Paulus Bandung. Salam sehat, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku semuanya yang ada di rumah masing-masing dan juga yang ada di aula di gereja. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya pada malam hari ini. Dan sungguh luar biasa bahwa semuanya daripada saudara-saudaraku ini telah menyelesaikan 5 sesi ya dari seminar self image ya. Nah, dan minggu yang lalu tentunya acaranya adalah doa pemulihan ya. Dari Bapak Benyamin Ratu, dan saya percaya bahwa banyak dari saudara-saudara yang mungkin mengalami self image yang negatif ya, pasti boleh mengalami pemulihan, pasti boleh disembuhkan. Amin ya. Dan untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami pemulihan yang didoakan ini semuanya daripada saudara-saudara ini harus mempunyai iman percaya. Percaya bahwa saya telah sembuh. Sekali disembuhkan tetap sembuh untuk selama-lamanya. Dan ini harus kita punya iman seperti itu. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kemarin udah didoakan doa pemulihan self image ya. Jadi gambar diri ya dari saudara-saudara yang negatif. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah what's next? Ya, selanjutnya apa? Apa yang harus kita lakukan? Setelah kita boleh didoakan dan mungkin ada yang belum bersaksi, itu nanti boleh disaksikan juga pada waktu PD-PD yang akan datang. Ya. Nah, sekarang what's next? Setelah ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Agar supaya kita ini benar-benar mengalami kesembuhan. Ya, jadi benar-benar mengalami gambar diri yang tadinya negatif sekarang diubahkan menjadi positif. Ya, tentunya yaitu masuk ke dalam tema yang akan saya sharingkan pada hari ini, yaitu walk with Jesus. Ya, jadi
Kita semuanya ini harus berjalan bersama dengan Yesus. Mungkin baik yang gambar dirinya nggak baik, atau gambar dirinya yang sudah baik, yang sudah dipulihkan, tetap dalam kehidupan kita walk with Jesus every day. Ya, berjalan bersama Yesus setiap hari. Ya, ada lagunya, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Ya, jadi dalam susah, dalam duka, kita tetap berjalan bersama dengan Yesus. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Masih ingatkah saudara-saudara Bapak Ibu ini akan pesan dari Yesus sebelum dia naik ke surga? Nanti akan kita rayakan ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang dipesankan? Apa yang disampaikan kepada para murid dan juga kepada kita semuanya? Masih ingat enggak? Ya, tentunya semuanya masih ingat lah. Ya, di dalam Kisah Para Rasul bab 1 juga bisa, atau di dalam Matius bab 28 ayat 19-20, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Ya, kalau yang membawa Alkitab boleh dibaca Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan sebenarnya Roh Kudus sudah turun atas kita saat kita dibaptis. Kita sudah menerima kuasa. Ya, kuasa untuk apa? Menjadi saksiku, kata Tuhan. Di mana? Di Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan bahkan sampai ke ujung bumi. Wah, ini menjadi saksi Kristus. Ya, nah kalau kita punya gambar diri masih negatif, apakah kita bisa jadi saksi Kristus? Bisa enggak kira-kira? Ya, nah tentunya ya nggak mungkin lah jadi saksi Kristus. Karena apa yang mau disaksikan? Ya, karena selalu mengeluh tentang dirinya. Selalu minder. Selalu hidupnya itu dalam ketakutan, kekecewaan. Ya, dalam bentuk, wah saya ini buruk, saya ini jelek, badan saya jelek dibandingkan dengan teman-teman saya diejek. Ya itu sudah berulang-ulang kali lah diucapkan, ya disebutkan ya oleh pembicara-pembicara. Ya, nah, kita harus jadi saksi Kristus. Nah, menyaksikan bahwa memberikan kesaksian tentang Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus baik tadi seperti itu. Ya, bagaimana kita bisa memberikan kesaksian kalau diri kita belum sembuh? Kalau kita tidak masih belum mengalami Tuhan Yesus itu baik. Padahal kesaksiannya harus di keluarga kita sendiri, Yerusalem dan Yudea, keluar gereja, mungkin dan Yudea dan Samaria bagi orang-orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan sampai ke ujung bumi. Waduh, rasanya nggak sanggup. Ya, nggak sanggup. Saya dulu sebelum mengenal firman Tuhan, gambar diri saya juga jelek. Ya, sebelum saya ikut persekutuan doa, gambar diri saya jelek. Ya, saya selalu merasa rendah diri. Ya, saya merasa minder. Saya bukan dari keluarga kaya dan teman-teman saya di sekolah itu kaya-kaya. Saya minder. Ya, dan juga saya ini merasa saya jelek. Saya merasa diri saya ini orang tidak melihat ke saya. Saya punya adik, kemudian adik saya di usia 18 yang lebih cantik dari saya. Menikah terlebih dahulu. Tambah lagi gambar diri saya ini rasanya anjlok, turun drastis. Aduh, saya nggak laku. Ya, adik saya laku, adik saya cantik. Setiap orang ketemu saya diejek juga. Wah, kakaknya kapan ini menikah? Kok adiknya menikah dulu? Aduh, rasanya down saya. Saya merasa lah kita meminder. Terus saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan saya ini kok mengapa jadi wanita? Kenapa saya tidak cantik?
Saya pernah ngomong seperti itu. Ya, jadi begitu minder, kepengen sembunyi, nah itu gambar diri saya seperti itu. Tapi bagaimana saya boleh mengalami kesembuhan? Ya, bagaimana saya bisa menjadi saksi Kristus? Ya, tentunya setelah saya mengikuti seminar hidup dalam roh. Seminar hidup dalam roh, mengalami hidup baru. Ya, kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun atas kamu, mengalami pembaruan kuasa Roh Kudus. Sehingga di sini saya boleh menjadi saksi Kristus di mana saja saya ditempatkan, di mana saja saya berada. Ya, di dalam keluarga terutama. Kemudian keluar di antara para teman, di gereja, di komunitas. Ya, juga bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, bahkan sampai di ujung bumi, sampai di luar negeri, sampai dimanapun. Ketika kita kenal mereka, kita boleh menjadi panutan, menjadi saksi Kristus. Sembuh dari harga self image, gambar diri yang negatif. Ya, nah sekarang yang terpenting di sini adalah menerima kuasa dan saksi. Ya, kemarin mungkin ada banyak yang menerima kuasa penyembuhan. Ya, didoakan oleh Pak Benyamin Ratu. Ya, nah sehingga apa? Ketika kita boleh disembuhkan, kita bisa menjadi saksi Kristus, memberikan kesaksian tentang Yesus yang bangkit, Yesus yang dimuliakan, kita yang benar-benar dibangkitkan. Ya. Untuk apa? Supaya kita punya kuasa ini bisa nanti masuk surga. Kuasa kekudusan, kuasa menjadikan diri kita kudus dan sebagainya. Nah, sekarang banyak orang mengatakan ada mungkin saya jadi saksi Kristus. Aduh, rasanya nggak mungkin. Ya, ini yang belum sembuh tentunya ya. Atau mungkin yang sudah sembuh juga mengatakan mana mungkin ya. Bukankah saya ini masih berdosa. Ya, Tuhan nggak peduli lagi dengan saya. Ya, nah di sini masih banyak orang yang seperti ini. Ya, nah jadi bukankah daya tarik dunia itu begitu kuat sehingga saya mudah jatuh ke dalam gambar diri yang buruk lagi. Ya, nah sekarang kita mau belajar. Ayo, ya bagi manusia sekali lagi itu selalu nggak mungkin saya bisa jadi saksi Kristus. Nggak mungkin saya bisa jadi WL. Nggak mungkin saya bisa pewarta. Nggak mungkin saya bisa menjadi koordinator. Begitu ya. Tapi bagi Allah semuanya itu mungkin. Amin. Lambaikan tangan kalau mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Itu Matius bab 19 ayat 20. Nah sekarang kita mau melihat. Ya. Nah, hidup ini adalah sebuah perjalanan yang kita punya tujuan pasti. Ada tujuan. Kita harus punya tujuan, kita punya visi. Apa tujuan hidup kita? Yaitu menuju kepada apa? Kehidupan yang kekal di surga tentunya. Ya, bagaimana kita sekarang bisa memiliki kehidupan kekal di surga, bisa berjalan untuk sampai kepada kehidupan kekal di surga, berjalan menapak tangga semakin tinggi iman kita. Tentunya kita harus berjalan bersama dengan Yesus. Walk with Jesus. Ya, nah kita melihat sekarang bagaimana kita walk with Jesus. Ya, nah untuk bisa berjalan bersama dengan Yesus, ada dua hal yang harus kita lakukan. Ya, yang pertama, kita harus melepaskan diri kita dari gambar yang negatif. Ya kemarin kita udah didoakan. Setelah didoakan oleh Pak Benyamin Ratu, saat ini boleh dilepaskan semua kuasa-kuasa yang membuat ya diri kita ini memiliki gambar yang buruk, yang negatif. Semuanya didoakan, dilepaskan ya. Agar supaya apa? Ya Tuhan menjamah hati umat agar supaya kita berjalan keluar dari lembah kekelaman ini untuk menuju kepada kemenangan. Untuk itu kita harus berlari kepada Tuhan. Ya, jadi gambar negatif kita ini harus kita lepaskan. Nah, sekarang bagaimana cara melepaskan gambar yang negatif ini? Apa bisa begitu saja? Lepas. Ya.
dengan kekuatan diri sendiri, mungkin itu sulit. Ya, kita butuh pertolongan. Pertolongan dari siapa? Kita butuh pertolongan dari Yesus. Kita harus berlari kepada Tuhan. Minta pertolongan dari Roh Kudus. Minta pertolongan dari Yesus. Dengan kita, ya memang Bapa telah memberikan Roh Kudus kepada kita tadi, ya, untuk bisa menjadi saksi Kristus. Maka untuk bisa terlepas dari gambar negatif, kita harus berjalan bersama Yesus. Ayo kita berlari kepada Tuhan. Kita minta pertolongan daripada Roh Kudus. Ya, kita berseru, Yesus, tolong aku, sembuhkan aku. Kemarin ketika Pak Benyamin mendoakan, sebenarnya kita harus terus berdoa. Yesus, Roh Kudus, tolong aku, bantu aku, sembuhkan aku, sembuh, menjadi sembuh, sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Nah, umat ikut serta mengatakan itu. Berarti kita menumbuhkan iman kita untuk kita menjadi sembuh. Kalau sudah sembuh kita bisa bersaksi di keluarga, di teman-teman, di PD, dimanapun. Ya, minta tolong kepada Roh Kudus. Ya, supaya kita bisa melepaskan gambar yang negatif ini. Nah, bagaimana kita minta tolong? Tentunya dengan berdoa. Berdoa tidak cuma satu kali, setiap pagi terus kita berdoa kepada Tuhan. Ini adalah sumber hidup kita. Doa. Ya, berseru-seru kepada Tuhan. Ya, ini saya bisa kasih contoh. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara masih ingat ceritanya 10 orang sakit kusta. Itu gambar dirinya pasti jelek, buruk. Karena mereka merasa minder, mereka merasa rendah diri, tidak dilihat orang, dikucilkan hidupnya. Karena tangannya begini-begini, semuanya katanya ini najis. Orang sakit kusta itu najis, gambar dirinya najis. Ya, tapi ada 10 orang sakit kusta. Ketika mendengar Yesus lewat di Samaria, mereka itu pelan-pelan keluar dari jauh. Mereka berseru, Yesus, sembuhkan kami, sembuhkan aku. Berseru, minta pertolongan. Ya, kalau sekarang ini berserunya di dalam doa. Tuhan Yesus, sembuhkan aku. Ya, nah apa yang terjadi? Yesus bilang, melihat kepada 10 orang sakit kusta. Yesus berkata, pergilah dan perlihatkanlah keadaanmu itu kepada para imam-imam. Yesus cuma ngomong pergilah. Ingat bahwa firman Yesus, perkataan yang keluar dari Yesus itu mempunyai kuasa yang sangat besar. Di tengah jalan mereka jadi tahir. Mereka heran. Apa yang terjadi dengan tangan saya? Mereka bingung. Dan kemudian mereka menghadap imam-imam. Dan imam-imam menyatakan mereka sembuh. Mereka tahir. Wah, mereka senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Ya. Nah, dari 10 orang ini mereka benar-benar menjadi sembuh. Ya. Tetapi hanya satu yang kembali. Orang Samaria teringat siapa yang menyembuhkan? Yesus. Kemudian dia kembali untuk memuliakan Yesus. Dan dia kembali kepada Yesus. Dia bertemu dengan Yesus. Dia sembah sujud di bawah kaki Yesus. Dan Yesus bertanya, mana yang 9? Enggak tahu. Mereka tidak kembali. Ya. Dan satu orang ini menerima kesembuhan yang sempurna. Dia datang kepada Yesus, dia berlari kepada Yesus, dia menyongsong Yesus, dia berada bersama dengan Yesus. Imanmu menyembuhkan dan engkau hari ini juga menerima keselamatan yang kekal. Wow, 100% sembuh sempurna dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Yang 9 gak tahu. Yang berjalan bersama dengan Yesus. Berlari kepada Tuhan Yesus. Minta pertolongan pertama-tama
datang minta pertolongan dan luar biasa Yesus menyembuhkan. Dan menerima kesembuhan yang total ketika dia berjalan bersama dengan Yesus. Mari kita juga bersama-sama setiap hari berjalan bersama Yesus. Berdoa, berdoa, berdoa. Mungkin yang sudah sembuh itu masih bisa kembali loh. Kembali kepada kehidupan yang negatif ini tadi. Gambar diri yang buruk itu tadi. Masih bisa kembali ketika kita tidak berjalan bersama dengan Yesus. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya? Tentunya dengan pujian penyembahan. Setiap hari jangan dilupakan. Kita dengar sabda Tuhan. Tadi dikatakan pergilah. Perlihatkan ya tubuhmu itu kepada para imam-imam. Ya. Dengan perkataan Yesus pergilah. Mereka pergi. Lalu tahir. Jadi perkataan Yesus itu menyembuhkan. Kalau kita membaca firman, kita bergaul dengan firman, kita pada saat itu berada dekat Yesus. Kita hidup bersama dengan Yesus. Oke, selanjutnya hal apa lagi yang harus dilakukan untuk supaya kita bisa mengalami kesembuhan dari gambar diri yang negatif. Ya, yang kedua, B, yaitu apa? Mohon Tuhan pegang tangan kita. Tuhan pegang. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ya kan? Agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Jadi setiap kali kita mohon Tuhan, Tuhan aku mau pegang tanganmu, pegang tanganku. Jangan dilepaskan. Ya. Nah untuk kita mau pegang tangan Tuhan, banyak orang yang sungkan, banyak orang yang enggak layak. Aku enggak layak, aku belum sembuh. Enggak. Tadi ketika kita udah berlari kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, sujud, memuji, menyembah, berdoa, bergaul dengan firman Tuhan, berada dekat Tuhan, ya, maka dia mengalami kesembuhan, bersyukur setiap hari. Ya, ketika kita bersyukur setiap hari terus menerus, ya, maka di sini iman kita boleh bertumbuh. Baik dalam suka maupun duka, keadaan enak, tidak enak, tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang ya, nah kita syaratnya untuk mau dipegang Tuhan. Ya, kita mau datang kepada Tuhan, ayo, Tuhan itu selalu mengulurkan tangan, tetapi kita yang tidak mau menjangkau tangan Tuhan karena tidak punya kerendahan hati. Tetapi kalau kita punya kerendahan hati, pasti kita mau pegang tangan Tuhan. Selalu, Tuhan, jangan lepaskan ya. Ya, karena aku tak mampu berjalan sendiri. Ya. Nah, jadi Mazmur 25 ayat 9 mengatakan ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut firman-Nya, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Nah, sekarang kita lihat apa sih kerendahan hati ini? Ya, rendah hati adalah sikap hati kita yang menyadari bahwa aku ini ciptaan Tuhan. Aku bukan pencipta. Jadi hidupku ini bergantung kepada penciptaku. Jadi pegang terus tangan Tuhan. Sehingga kemana-mana aku bersama dengan Tuhan. Ya, jadi sehingga apa? Kalau kita ini berjalan bersama dengan Tuhan, pasti tadi dikatakan apa? Ya, Dia akan membimbing kita. Dia akan mengajarkan jalan-jalannya. Jadi kita yang rendah hati, kalau mau kita sembuh dari gambar diri kita yang negatif, kita harus mau dipegang Tuhan. Datang kepadanya, pegang tangannya, minta pertolongan Roh Kudus. Pegang tanganku Roh Kudus, seperti tadi lagunya ya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ya, kita minta Roh Kudus pegang tangan kita setiap hari.
Berarti kita benar-benar rendah hati dan Tuhan sungguh mengasihi orang yang rendah hati dan Tuhan membenci orang yang sombong. Orang sombong ini orang yang minder. Ya, orang yang sombong itu gambar diri juga sombong. Artinya dirinya itu sombong. Ya, enggak perlu. 9 sakit kusta, saya sudah sembuh. Mau kembali kepada Tuhan Yesus. Gak perlu. Nah, seperti itu. Ya, gak perlu datang. Lalu jadinya gimana? Secara jasmani mereka disembuhkan. Ya, tetapi bagaimana iman mereka? Apakah mereka nantinya mendapatkan hidup yang kekal? Gak tahu. Ya, mengapa bisa mencapai hidup yang kekal? Kesaksian hidup kita sehari-hari. Ya, nah, jadi sekali lagi dikatakan apa? Bahwa kita harus mengalami apa? Rendah hati. Ya. Nah, itu tadi. Nah, hal yang kedua ya yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk bisa berjalan bersama dengan Yesus, tadi mohon apa? Tuhan pegang tangan kita. Ya. Nah, untuk bisa memegang tangan Tuhan, datang kepada Tuhan, untuk dipegang Tuhan kita harus rendah hati tadi. Ya, kita bukan pencipta, kita ini yang diciptakan. Yang kedua yaitu takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan memiliki apa? Perasaan kagum kepada Tuhan. Seperti tadi yang sakit kusta satu orang itu. Yang sudah tahir, dia punya perasaan, saya kagum sama Tuhan. Saya kembali, saya memuliakan Tuhan. Saya mau bersyukur, saya mau sembah sujud di hadapannya. Nah, ini perasaan ngeri kalau sampai berbuat dosa. Ya, jadi orang takut akan Tuhan itu benci berdosa. Benci akan dosa. Jadi oleh karena itu ia akan selalu mau taat kepada Tuhan. Saya belum ngerti firman Tuhan, jadi saya tidak pernah taat pada Tuhan. Bahwa kemarin dikatakan bahwa kita ini berharga, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kok kita ini menganggap diri kita kecil? Kita ini menganggap gak layak, jelek. Ciptaan Tuhan jelek. Saya menganggap diri saya jelek. Ya, saya gak cantik. Orang lain mengapa Tuhan ciptakan kok beda-beda. Itu cantik, kurang cantik, ini jelek. Begitu sama Tuhan. Nah, jadi takut akan Tuhan kita ajarkan juga pada anak-anak, pada siapapun. Terutama anak-anak kita, cucu-cucu kita. Agar mereka nanti sudah mulai bertumbuh, ya, menjadi remaja. Mereka punya gambar diri yang baik loh. Makanya kita ajak mereka untuk selalu berjalan bersama Yesus. Mulai dari sekarang ajarkan kepada anak-anak. Karena gambar diri itu mulai terlihat ketika mereka memasuki teens. Mereka mulai remaja. Mulai terlihat keanehannya. Tapi kalau kita ajarkan mereka, kamu berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Kamu cantik, nak. Kamu ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kamu pandai. Kamu luar biasa, anak Tuhan. Hidupku luar biasa, Tuhanku luar biasa, Tuhanku luar biasa, aku pun juga luar biasa. Jadi dibiarkan aku anak raja, Tuhanku luar biasa. Nah, itu dibuat kita ini kagum sama Tuhan. Ya, berarti kita bergaul akrab dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan itu bergaul akrab dengan Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu di sini juga pastilah PDKK Santo Paulus, Rasul Paulus ya, yang sudah menjadi santo juga, itu pasti bergaul akrab dengan Tuhan di dalam doa sehari-hari. Ketika kita pergi ke tempat kerja, kita juga berdoa. Ya. Ketika kita berhadapan dengan orang
ya, berhadapan dengan customer, berhadapan dengan murid, berhadapan dengan siapa saja, ya, kita juga berdoa. Ya, apalagi yang sudah bisa bahasa roh, itu luar biasa. Memakai bahasa roh itu keakraban yang luar biasa. Ya, keintiman Tuhan itu berbicara mengenai apa? Bahwa kita ini akan mendengarkan suara Tuhan kalau kita selalu intim dengan Tuhan. Kita berada bersama dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, Tuhan itu akan berbicara, memberikan perintah. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang berbuah. Menjadi orang-orang yang setiap hari hidupnya diubahkan. Menjadi saksi Kristus. Ya. Nah, jadi hidup kita ini dipromosikan oleh Tuhan. Dan kita ini bermultiplikasi. Berarti memuridkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, juga teman-teman kita. Dan juga di komunitas, ya, juga melakukan penginjilan, pewartaan. Nah, ini memuridkan sehingga mereka itu nantinya juga memuridkan orang lain. Itu namanya multiplikasi. Ya. Nah, hanya orang yang sudah sembuh dari gambar dirinya, positif memandang diri saya itu baik, berharga, bulu yang terkulet tidak akan dipatahkan Tuhan. Mudah mengampuni orang. Dicela ya puji Tuhan. Mobil diserempet. Dibuka kacanya, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita bisa berbicara hal-hal yang positif. Ya, ini orang yang takut akan Tuhan. Ya, karena kita punya kerendahan hati untuk datang kepada Tuhan. Pegang tangan Tuhan, berintim, akrab. Sehingga kita boleh mengalami kesembuhan. Kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Kita boleh mengalami mukjizat, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di anggota PDKK Santo Paulus. Kemenangan boleh terjadi. Amin. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita aminkan, kita sungguh sudah sembuh, baik sebagai opa, sebagai oma, sebagai engkong, emak, ya, nenek, kakek, dan juga anak-anak muda, pasutri muda yang sudah mengalami gambar diri yang buruk setelah menikah, mungkin dari lahir, mungkin dari remaja, ya. Nah, kita sudah sembuh. Katakan semua, taruh tangan di dada. Saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Ya, dan boleh katakan saya berharga di mata Tuhan. Katakan bersama-sama, saya berharga di mata Tuhan. Katakan selalu yang positif. Ya, kadang-kadang orang yang udah tua-tua itu juga bisa tiba-tiba gambar dirinya juga menjadi negatif. Ya, mungkin kurang pelayanan dari anak-anaknya. Mungkin juga kurang dianggap oleh menantunya. Ya, ini akhirnya gambar dirinya itu selalu negatif. Mama sudah tua, mama tidak dianggap, mama bukan orang kaya. Nah, seperti itu, ya. Tapi marilah kita selalu ceria, bersukacita karena kita dekat dengan Tuhan, ya. Nah, apapun yang kita jalani dalam hidup, ya, kita tidak pernah lepas dari pergumulan. Kita tidak pernah lepas dari masalah, dari konflik. Itu tidak pernah. Jangan lari dari Tuhan. Baik yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia. Jangan lari dari Tuhan. Pegang tangannya Tuhan. Melalui doa. Menyembah, memuji. Lakukan setiap hari. Ya. Sekarang banyak orang ya. Setiap hari bangun tidur langsung goes. Bangun tidur langsung HP. Bangun tidur langsung masak. Bangun tidur langsung beraktivitas. Padahal Tuhan minta bangun tidur kita nggak pegang HP. Boleh pegang HP tapi untuk pujian penyembahan. Ya, datang kepada Tuhan. Ya, nah jadi sekali lagi kita juga saat kita bersaat teduh dengan Tuhan. Kita juga membaca firman. Tuhan ini mau ngomong apa hari ini? Ya, kadang-kadang firman Tuhan mengatakan yang datang, yang setia kepadaku,
saat ini boleh kusembuhkan lemah lembu berbeban berbeban berat, letih lesu datang kepadaku, kau akan mengalami kelegaan. Oh, amin, terima kasih. Ya, firman Tuhan berkata apa saja? Ya, ketika aku saat ini mengasihi engkau, apapun yang dikatakan dalam firman Tuhan yang dibaca hari ini, engkau harus saling mengasihi, engkau harus saling mengampuni. Amin, saya mau melakukannya. Ya, lakukan. Kita minta pengampunan atau kita datang kepada teman saya supaya saya boleh mengalami kesembuhan. Ya, jadi sekali lagi berjalan bersama Tuhan akan mengalami kehidupan yang berbeda. Memegang tangan Tuhan, lari kepada Tuhan, pegang tangannya berdoa, minta tuntunan dari Roh Kudus selalu, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang supranatural yang tidak kita pikirkan, yang terjadi di dalam hidup kita, sehingga apa? Kita bisa menjadi kesaksian. Setiap kali ada kesaksian, ya, karena apa? Banyak orang ya terjamah oleh kesaksian kita, kesaksian hidup kita, ya. Saya disembuhkan Tuhan dan luar biasa, dan Yesus Kristus selalu disebut di atas segalanya. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang menyembuhkan. Nah, itu selalu kita ucapkan seperti itu. Ketika kita menyanyi memuji Tuhan, kita nyanyikan Allah yang baik, Tuhan Yesus itu baik, kekal sampai selama-lamanya, kasihnya tidak pernah berubah. Amin, amin, amin. Nah, itu menyembuhkan jiwa kita yang negatif itu tadi, ya. Nah, saya akan memberikan contoh dari kehidupan Rasul Paulus, ya. Contoh kehidupan Rasul Paulus ini luar biasa, ya. Nah, sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Kristus, ya, apa yang terjadi? Dia sering menganiaya umat Tuhan. Gambar dirinya itu jahat, istilahnya, ya. Dia punya gambar diri yang tidak baik, ya, tidak baik, ya. Orang yang orang percaya, pengikut Kristus, pokoknya dibunuh, ya. Nah, dia boleh berubah gambar dirinya itu setelah apa? Dia berjumpa dengan Kristus. Ya, dia mengalami perubahan total. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya pasti sudah mengerti, sudah tahu ya akan ceritanya, dan ia menjadi orang Kristen, orang Kristiani yang sungguh-sungguh bergairah untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ini contohnya Filipi 3 ayat 8. Ya, ketika dia sudah menjadi pengikut Kristus, dia menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, harus melalui kebutaan terlebih dahulu. Dia disapa oleh Kristus, ya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku itu? Nah, dikatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Ini contohnya Paulus. Dia sembuh loh ya dari gambar diri jahat itu tadi. Ya, sombong lagi. Wah, siapa itu? Saya. Semuanya itu saya. Tidak ada yang bisa menghina Paulus. Ya, orangnya pintar lagi. Karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ini dia bisa mengatakan seperti ini ketika dia sudah sembuh. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Semuanya itu, ya, apa itu yang dilepaskan? Kesombongannya, diktatornya, ya, itu dilepaskan sama dia. Dan menganggapnya sampah. Aku sombong. Aku memberi keputusan bunuh. Dia bunuh. Jadi harga dirinya yang tinggi itu tidak ada artinya, sampah. Ya, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di luar Kristus itu semuanya sampah. Makanya kalau kita bekerja berjalan bersama Kristus, itu bukan sampah. Kita melakukan mendidik anak-anak kita, berjalan bersama Kristus, diajarkan iman, moralitas kepada anak-anak, bukan sampah. Tetapi kalau kita mengajarkan di luar Kristus, ajaran Kristus, itu adalah sampah, sesuatu yang tidak berguna. 2 Timotius 4 ayat 7.
Ini luar biasa Paulus. Ya. Nah, dia mengakhiri pertandingannya dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Jadi dia tahu kapan dia harus menyelesaikan tugasnya. Garis akhir dia tahu. Ya. Jadi tolong suaranya ya. Jadi Paulus itu luar biasa setelah mengikut Kristus itu mengalami multiplikasi Roh Kudus di bumi, ya, dan dia mendapatkan promosi dari Tuhan yang luar biasa, ya, dari seorang yang jahat, contoh yang baik ini, ya, gambar diri yang jahat setelah bertobat dipakai Tuhan secara luar biasa, dan banyak orang diselamatkan melalui Paulus. Jadi Paulus itu bermultiplikasi, ya, dan bahkan kehidupan akhir dari Paulus dia mendapatkan kuasa untuk masuk ke dalam surga. Jadi luar biasa, ya. Hasilnya orang yang sudah sembuh dari gambar diri seperti Paulus, dia bermultiplikasi, memuridkan banyak orang diselamatkan, ya. Dan apa akhirnya? Dia dipromosikan oleh Tuhan. Dia boleh masuk ke surga, mengalami apa? Hidup yang kekal, ya. Nah, sekarang kita melihat ya bagaimana dari seorang yang jahat boleh menjadi orang yang bertobat, orang yang dipakai Tuhan memberikan kesaksian tentang Kristus, ya. Dia menulis banyak surat-surat di Perjanjian Baru, ya. Maka banyak orang diselamatkan melalui kuasa Roh Kudus yang berkarya melalui Paulus, ya. Dan akhirnya timbullah firman 2 Timotius 4 ayat 7 itu yang mengatakan apa tadi? Coba lagi sekali 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kalau gambar diri kita ini sudah pulih, ya, kita selalu berjalan bersama Yesus. Dari hari ke hari kita juga akan menjadi peka seperti Paulus, ya, akan menjadi peka seperti Paulus. Tahu, ya, hari akhir saya sudah akan tiba, ya. Garis akhir saya telah mencapai garis akhir, dia tahu, ya, dan dia juga memelihara iman. Marilah saudara-saudara dikasih Tuhan, kita ini berada di dalam PD, kita berada di dalam komunitas, itu baik sekali. Hidup di dalam komunitas, murid-murid Kristus selalu hidup di dalam komunitas. Dan kalau mereka pergi berdua-dua, diutus oleh Kristus. Ya, jadi berjalan bersama-sama dengan Kristus di dalam komunitas. Ya, berjalan bersama-sama. Nah, ini sungguh luar biasa. Karena dalam komunitas, hidup dalam komunitas, itu kita selalu dibentuk. Ya, juga dengan doa, dalam firman, kesaksian orang-orang yang mengalami kasih Tuhan, kesaksian orang yang mengalami kesembuhan. Ya, nah, jalan bersama dengan Kristus itu sungguh luar biasa. Mengalami kesembuhan, multiplikasi, dipromosikan oleh Tuhan karena kita boleh banyak menjaring banyak jiwa, ya. Dan PD atau komunitas itu akan bermultiplikasi, akan mengalami apa? Berkembang, ya. Jadi banyak orang datang untuk mengenal Kristus di dalam komunitas ini seperti jemaat mula-mula, ya. Banyak sekali bertumbuh persekutuan para kudusnya itu, ya. Nah, siapa yang bersekutu di situ adalah orang-orang yang pertama kali tentunya yang gambar dirinya tidak baik, kemudian datang, ya, mendapatkan pengajaran-pengajaran, mendapatkan kasih dari sesama, maka disitulah dia bertumbuh sehingga dia mengalami kesembuhan dan dia boleh dipromosikan oleh PD-nya itu sehingga dia mengalami kesembuhan. Oh, suaranya masuk keras. Ya. Nah, jadi
sekali lagi saya mau, ini ada kesimpulan ya. Oke, di sini dikatakan Yesus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi kalau kita mau mengalami mukjizat, mengalami kemenangan, mengalami segala sesuatunya, marilah kita mau berjalan bersama Yesus. Karena apa? Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Yang memberi kita jalan, yang memberikan kita hidup, yang membawa kita kepada jalan yang benar sehingga hidup kita ini diubahkan, ya, juga dengan pertolongan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 6, ya. Nah, sebelum saya menutup dengan yang terakhir, ya, saya akan tutup firman Tuhan ini dan nanti saya akan kembali kepada kesimpulan dengan suatu kesaksian, ya. Oke, silakan boleh ditutup. Ada kesaksian, saya tutup dengan kesaksian, ya. Sharing dari seorang anak muda. Ya. Anak muda ini mempunyai seorang wanita, ya, wanita perempuan, umurnya kurang lebih ya udah dewasa, ya. Udah dewasa 30-an kurang lebih, ya. Dan selama dia hidup dari remaja, itu ketahuinya waktu remaja, ya, sampai dia menjadi dewasa, dia itu selalu rawakannya itu, penampilannya seperti pria, ya. Rambutnya itu pendek, ya. Lalu suka pakai topi, lalu bahunya ini digedein dengan latihan, ya. Dan kalau dia berjalan itu harus seperti ini. Dan menunjukkan bahwa dia itu seorang pria. Gambar diri ini dari wanita ini pria. Ya. Dan setelah dewasa ini dia mulai jatuh cinta kepada seorang wanita. Ya. Dia pada waktu masih studi, dia itu udah masuk ke PD. Persekutuan doa. Ya. Masuk persekutuan doa. Nah, dan di situ dia belajar firman Tuhan sehingga gambar diri pria itu tidak terlalu menonjol. Tidak terlalu menonjol. Nah, tapi setiap kali saya ketemu dia, saya tanya, "Hei, gimana? Masih aktif di PD?" "Oh, iya tante," gini, ya. Terus tapi dia tidak menonjolkan kepriaannya. Ya, tidak menonjolkan. Nah, setelah berapa tahun saya dengar ketika saya tanya dengan teman-temannya, "Mana si A ini?" "Oh, dia udah tidak di PD lagi. Dia udah lama tidak datang ke PD." Loh, kenapa ya? Nah, kemudian saya ketemu dengan dia pada suatu saat. Saya pergi ke kotanya dia dan saya tanya, setiap kali dia jemput saya, "Hai tante, gini-gini. Gimana? Masih di PD kan?" "Enggak tante, saya sudah lama tidak ada di PD." Ya, "Loh kenapa?" Banyak masalah tante, banyak masalah. Saya ini sudah punya pasangan, tetapi pasangan saya sejenis wanita. Saya kaget, "Loh, kamu itu LGBT ya, atau LGBT ya?" Lalu dia bilang, "Iya tante, saya tertarik kepada wanita." Ya, "Kamu kok bisa jadi seperti itu? Kamu tidak ke PD, kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, kamu tidak berjalan bersama Yesus. Bagaimana kehidupan doamu?" "Saya sudah tidak berdoa lagi tante." Saya bilang, "Please kembali kepada Tuhan. Kamu mau masuk surga. Ini adalah kehidupan yang tidak benar. Dengan sejenis, bersama-sama dengan sejenis tidak benar. Bergaul dengan sejenis dan nanti mau menikah dengan sejenis, itu pernikahan sejenis tidak benar." Ya, saya dengan dia kalau ngomong seperti itu. "Please kembali ke PD. Tuhan memanggil kamu saat ini." Dan setelah itu saya pulang dan suatu saat saya ketemu dengan dia lagi. Dia udah kembali ke PD. Ya,
Dia mulai kembali ke PD, tetapi dia masih berpasangan dengan sejenis ini, ya. Dan potongannya masih seperti pria, laki-laki. Dan suatu saat sampai lama, wah dia di PD. Saya tanyakan dia ada di PD. Akhirnya dia terus memimpin pujian. Wah, dia terus memimpin pujian. Dan ketika saya datang suatu saat untuk memberikan firman di sana, saya lihat dia aktif sekali. Dan saya tinggal di rumahnya sengaja. Saya mau melihat dia dan membuktikan. Dia bilang, "Tante, saya sudah lepaskan dia. Saya lepaskan orang itu. Saya tidak mau lagi dengan dia. Semua barang-barang semuanya aku buang." Bagus. Apa yang kamu lakukan? Saya berpuasa setiap hari. Saya berdoa pagi, siang, malam, rosario, korongkap, pengusiran roh-roh jahat itu. Dia ikut juga retret, camp pengusiran roh-roh jahat, ya, dan penyembuhan luka batin. Dia ikut di mana-mana. Di Jakarta, di Bandung, di mana, dia ikut terus. Di mana, begitu ada penyembuhan luka batin, dia ikut terus. Dan dia setiap hari menjalani puasa, dia berjalan bersama Tuhan, dan dia udah batalkan, dia sudah usir anak itu sama sekali. Saya tidak mau. Dia sudah bukan bersumpah, ya, dia udah berjanji dengan Tuhan. Good, saya bilang, kamu menang. Dan terakhir saya ketemu dia di Surabaya, rambutnya udah panjang, ya, dia bermake up, ya, rambutnya panjang, ya, dan dia sudah pakai rok, ya, tadinya pakai celana terus. Kemudian saya ngomong-ngomong, ajak makan dan sebagainya, ya. Saya bilang, kamu cantik, cantik sekali. Dia bilang, puji Tuhan, ya, saya cantik. Terus terakhir sebelum dia pulang ke tempatnya, dia berkata pada saya, "Tante, tolongin saya." Kenapa? Saya mulai ada rasa-rasa lagi, Tuhan, Tante, saya rindu kepada pasangan saya. "Hai, kamu kok bisa jadi begitu?" Dia bilang, "Mungkin saya buka celah. Ketika saya KRK, saya mimpin, sampai saya capek dan sebagainya. Selesai KRK tahun yang lalu, saya tidak lagi berdoa. Karena saya capek. Saya tinggalkan doa itu. Saya merasa sudah capek, jenuh. Dan dia tetap kerja di tempat yang sama. Dan di situ anak itu sudah tidak ada. Tapi dia udah punya kerinduan untuk mencari anak itu lagi atau mencari sejenisnya yang lain. Saya bilang, "Awas lo kamu, ayo kembali lagi." Ya, kayaknya kamu buka celah setelah KRK, kamu buka celah, kamu tidak doa 1 bulan, 2 bulan, kamu ke PD, tetapi kamu tidak doa pribadi, tidak menyembah Tuhan. Ya Tante, rasanya begitu. Saya akan kembali lagi. Kembali lagi puasa, kembali lagi seperti dulu. Awas, kamu akan kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi di sini saya mau saksikan dan sharingkan bahwa ketika kita sudah sembuh, kita masih bisa kembali kepada gambar diri kita yang lama. Jadi kita harus berjaga-jaga dan waspada. Iblis sedang menunggu ketika kita buka celah, kita jenuh, kita capai, kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi datang kepada Tuhan, kita tidak lagi memegang tangan Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus, pujian penyembahan memenuhi kita dengan Roh Kudus itu sudah tidak ada lagi karena udah capek. Kasih mula-mula kepada Yesus sudah tidak ada. Hati-hati, kita bisa kembali seperti anak ini. Dan nanti saya akan telepon anak ini kembali untuk menguatkan dia untuk tetap melakukan apa yang dia lakukan sebelumnya. Untuk mengembalikan gambar diri yang sudah sembuh ini tadi. Jadi di dalam ini setelah Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, pastikan bahwa setiap hari
kita berjalan bersama Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang luar biasa, mukjizat boleh terjadi, kemenangan pasti terjadi, dan kita pasti selamat juga sampai tujuan akhir kita, yaitu surga yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mau berjalan bersama dengan Yesus. Siapapun kita, kita mau perkenankan Bapa untuk selalu memegang tangan kita. Karena dialah satu-satunya pertolongan dalam hidup kita. Pastikan selalu berjalan dengan Tuhan setiap hari. Di dalam doa, di dalam melakukan aktivitas apapun, tetap berjalan bersama dengan Bapa. Berjalan minta tuntunan Roh Kudus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamamu di setiap musim hidupku. Tak pernah kau membiarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama kita mau katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang selalu memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan, jamah setiap hati yang ada di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Mungkin hati yang masih ragu-ragu akan kesembuhan yang telah diberikan oleh Tuhan. Berikankan iman percaya bahwa aku telah sembuh. Aku telah didoakan. Aku telah dijamah oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, ketika engkau berdoa kepadaku,
ketika Engkau berjalan bersama dengan aku, ketika Engkau bersujud mengucap syukur kepadaku dalam segala hal, maka aku akan menjamah-Mu. Dan saat ini aku katakan kepadamu, iman-Mu menyelamatkan-Mu, dan sembuhlah engkau. Tuhan meminta kepada setiap anggota dari PDKK 1 Paulus untuk selalu berjalan bersama Tuhan setiap hari. Sebelum memulai segala aktivitas, Tuhan katakan, datanglah kepadaku, hai anakku, engkau adalah ciptaanku. Rendahkanlah dirimu di hadapanku. Utamakan aku di atas segalanya. Utamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Maka engkau akan ditinggikan, engkau akan diberkati. Dan selalu bersyukurlah dalam setiap pergumulan. Hidup kita tidak pernah terlepas dari ujian yang datang dari Tuhan. Pencobaan dari si iblis, pencobaan dari dunia yang begitu kuat, selalu mencobai anak-anak manusia, anak orang-orang percaya, yang membuka celah. Iblis senang kalau kita kembali kepada kehidupan yang lama. Tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan ada di pihak kita. Siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa pada malam hari ini. Biarlah kami tidak akan malas. Tidak akan selalu sibuk. Tidak akan selalu mengutamakan HP di atas segala-galanya. Mengutamakan hobi kita di atas segala-galanya. Tetapi Yesus yang terutama dalam hidup saudara dan saya. Bapa, turunkanlah Roh Kudus kepada kami. Menjamah setiap hati kami untuk selalu memberikan kerinduan untuk selalu datang kepada Yesus. Memegang tangan Yesus. Roh Kudus pimpin kami mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Untuk selalu menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Sehingga kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus, saat kita menerima Roh Kudus, saat kami menerima Roh Kudus daripadamu, membuat kami menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang bobrok ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terlebih untuk kasih-Mu Tuhan. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Pegang tangan kami ya Tuhan. Inilah syukur kami kepadamu. Karena Engkau sungguh mengasihi kami. Bapa, malam hari ini kami juga bersyukur untuk anak-Mu Ibu Jen Sanjaya yang boleh Kau pakai secara luar biasa. Sehingga kami boleh lebih lagi diingatkan untuk kami boleh tetap cinta akan Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk anak-Mu ini. Berkati anak-Mu Ibu Jen di dalam setiap pekerjaannya, terlebih pelayanannya juga Tuhan. Juga keluarganya. Kau berkati senantiasa. Terima kasih Tuhan. Bapa, malam hari ini kami juga sebentar akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kau selalu memberkati kami setiap hari. Ini bagian kami Tuhan. Kami mau memberikan berkat kami juga.
untuk memberikan kemuliaan buat Engkau Tuhan. Kuduskan dan sucikan setiap apa yang kami berikan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Bapak terima kasih. Segala doa, ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan hanya di dalam satu nama. Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ada di aula, kantong persembahan akan diedarkan. Dan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, boleh memberikan persembahan melalui QR Code atau transfer melalui nomor rekening yang tercantum di layar handphone atau layar laptop Bapak Ibu sekalian. Kembali kami akan memuji Engkau Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau Allah yang sungguh baik. Kau menyediakan setiap apa yang kami perlukan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, bahkan tidak pernah kami pikirkan. Semuanya sudah Engkau sediakan bagi kami. Betapa baiknya Tuhan, bercaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan, bercaplah dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia, yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari Bapak Ibu, saat ini saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau akhiri persekutuan doa kita malam hari ini. Kita mau kembali angkat tangan kita. Kita mau katakan, Tuhan, aku percaya Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang memberkati kami, Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuhkanku. Kau turun memberkatiku, memberkatiku. Benar Tuhan, Kau Allahku yang ajaib, Kau Allahku yang dahsyat.
Engkau akan memulihkan kami senantiasa Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Bapa. Kami yang sudah sembuh dari gambar diri yang salah, kami mau terus berpegang erat kepada Engkau. Tuhan Yesus, tolong pegang terus tangan kami. Jangan lepaskan kami. Kami mau terus Tuhan memuji, memuliakan, menyembah Engkau di dalam hidup kami sehari-hari. Kami mau semakin dekat dengan Engkau. Kami mau bangun keintiman kami denganmu Tuhan. Agar kami boleh semakin hari, semakin baik, semakin sembuh. Dan kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu. Banyak orang melihat kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Berkat yang Kau berikan bagi kami sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, malam hari ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Untuk anakmu Ibu Ingrid, untuk anakmu Ibu Nur Haida, dan untuk Ibu Betty. Tuhan, Engkau yang sudah memimpin langkah hidup mereka di tahun-tahun yang sudah mereka lalui. Kami percayakan sepenuhnya kehidupan mereka Tuhan. Untuk tahun-tahun ke depan yang akan mereka lalui. Biar kiranya berkat-Mu, kasih dan kemurahan-Mu selalu atas mereka Tuhan. Engkau bimbing, Engkau jagai mereka senantiasa. Engkau pegang erat mereka Tuhan. Engkau lingkupi mereka dengan kasih-Mu. Agar di dalam hidup mereka sukacita, syukur, damai dan sejahtera boleh senantiasa mereka alami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami Tuhan. Mari Bapa, kami akan jalan pulang ke rumah kami dari gereja ini. Engkau yang akan jagai sertai kami dalam perjalanan pulang. Sampaikan setiap kami di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan Kau kembali akan kumpulkan kami untuk boleh merasa rindu datang bergabung bersama-sama. Datang ke gereja Santo Paulus ini mengikuti persekutuan doa secara onsite. Dan untuk saudara-saudara kami yang mungkin tidak memungkinkan untuk datang bersama-sama dengan kami, untuk boleh kembali bergabung di dalam persekutuan doa online. Tuhan, Engkau Allah yang memberikan kerinduan bagi kami. Berikan kerinduan yang baru, semangat yang baru, agar Senin yang akan datang kami boleh lebih lagi bersemangat untuk memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu, mengenal lebih lagi tentang Bunda kami, Bunda Maria. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bunda Maria, Engkaulah Bunda kami, Engkaulah Bunda yang sungguh kami hormati. Terimalah salam hormat kami kepadamu ya Bunda. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.